Sobat Youth GKI Kanaan dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Jumat ini, tanggal 10 September 2021. Adapun tema sate kita hari ini adalah sandaran hidup. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 16. Ayo kita baca bareng-bareng. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Teman, apa sih artinya sandaran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandaran memiliki 3 arti, yakni sebagai tempat untuk bersandar, sebagai alat untuk menyandarkan, dan sebagai tumpuan hidup atau harapan. Banyak orang menyandarkan hidup pada uang, karir, kepintaran, prestasi, dan lain sebagainya. Di antara semuanya itu, hanya Allah saja yang dapat dijadikan sandaran hidup yang kokoh dan abadi. Teman, dalam hidup Elisa, wanita Sunem menempati posisi penting dalam pelayanannya. Segala kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal disediakan oleh wanita tersebut. Terlihat jelas bahwa wanita Sunem itu mengetahui identitas kenabian dan kebiasaan membaca dari Elisa. Itu sebabnya wanita itu menyediakan peralatan baca dan tulis di kamar Elisa. Sebenarnya bukan karena perbuatan wanita itu yang membuat Elisa peduli. Lebih dari itu adalah ketulusannya memberikan tumpangan tanpa pamrih dan halus budi pekertinya menghormati Elisa sebagai nabi Allah. Walaupun wanita itu tidak meminta balas jasa, tetapi Elisa ingin memberikan sesuatu yang bernilai atas kebaikan hatinya, yaitu seorang anak. Awalnya nih teman, hadiah seorang anak dari Nabi Elisa membuat kebahagiaan keluarga ini menjadi sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, sebab anak itu meninggal karena penyakit misterius. Fakta ini menghancurkan seluruh kebahagiaan dan harapan keluarga ini. Dalam kondisi yang pahit serta getir, wanita Sunem tidak kehilangan iman kepada Allah. Dengan segera, dia ke Gunung Karmel mencari Elisa, sebab ia percaya bahwa Allah Elisa mampu menghidupkan kembali anaknya. Keyakinan yang besar terhadap Allah Elisa membuat wanita ini tidak mau bangkit berdiri apabila Elisa tidak mau ke rumahnya. Sebab wanita itu tahu bukan tongkat Elisa yang berkuasa, melainkan roh Allah yang ada pada Elisa. Ternyata benar loh apa yang diyakini wanita tersebut. Kehadiran Allah melalui diri Elisa membuat harapan yang lenyap menjadi bersinar kembali. Tuhan menjadi sandaran hidup bagi perempuan itu.
juga bagi kita, gengs. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi Saat Teduh kita hari ini. Hari ini kita tahu teman-teman bahwa Tuhanlah satu-satunya sandaran hidup kita. Di saat seluruh harapan duniawi ini lenyap, hanya satu-satunya pengharapan yang kita punya, yaitu Tuhan yang dapat kita andalkan. Maka dari itu teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa dan sama-sama berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya pengharapan hidup kami. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang sembuhkanlah mereka yang sakit. Bantulah kami dalam kami menjaga kesehatan kami melewati masa pandemi ini. Tuhan, sebentar kami mau menjalani hari-hari kami. Kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo bagikan materi Saat Teduh hari ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang mendapatkan berkat. Dan besok kita juga akan ada Saat Teduh bareng di channel ini. Malamnya kita juga akan ada Zoom Fellowship. Nanti linknya akan dibagikan melalui grup WA maupun grup lain kalian. Teman-teman, kalau kalian punya pergumulan atau masalah, kalian juga boleh DM Instagramnya Youth GKI Kanaan. Atau dengerin podcast di Spotify. Have a blessed day teman-teman, Tuhan Yesus berkati.